dengan munculnya tangkapan layar rekaman CCTV yang diduga berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina tahun 2016. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Baru saja kami, Kapolri, serta seluruh pejabat utama Mabes Polri, kemudian Kapolda dan Kapolres mendapatkan arahan dan direktif langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada beberapa poin yang tentunya menjadi catatan kami untuk kita tindak lanjuti dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif. Maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami. Hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Sementara itu, sosok ayah Eki sendiri, Ibtu Rudiana, di periode tersebut memang bertugas di Satuan Narkoba Polres Cirebon. Yang menarik sebagai polisi yang bekerja di Satuan Narkoba, Ibtu Rudiana ayah Eki ternyata punya rekam jejak cukup cemerlang bekerja dengan bandar dan sejumlah jenderal tersebut. Namun siapa sangka sang anak Muhammad Rizky Rudiana alias Eki itu justru mengetahui di balik rahasia besar yang dilakukan ayahnya itu. Dari sinilah awal Eki menjadi sasaran dari bandar dan jenderal lainnya. Mereka lantas menyewa geng motor yang memang merupakan anak dari sejumlah jenderal untuk membunuhnya seperti yang tertera dalam DPO sebelumnya. Tak heran jika nama-nama DPO itu lantas dihapus usai ditangkapnya Peggy Setiawan, korban salah tangkap. Karena mereka para DPO merupakan geng motor anak dari jenderal berbintang. Terlebih, oknum polisi yang menyeret Peggy itu memang rekan bisnis Ibtu Rudiana. Saat ini Ibtu Rudiana terancam dipecat dan bahkan terancam dipenjara karena sepak terjang kasus dirinya. Mengenai kunci satu-satunya adalah Ibtu Rudiana. Satu-satunya penyidik itu. Kemudian bilang, Ibu, kalau memang Ibu itu mengetahui kasus itu, kenapa Ibu nggak jadi saksi? Saksi pelaku-pelaku, diapain terusnya? Kalau saya disuruh ini, kemudian saya disuruh nyidik sendiri. Apa tugasnya polisi kita, Kapolri kita berpangku tangan, makan uang rakyat begitu aja, cuman kentut berak doang, ya kan? Ayo, makan enak-enak. Presiden juga mingkem soal ini, ya lah. Ayo, ngapain aja mereka? Apa ada ketegasan dari Bapak Presiden kepada Kapolri? Panggil itu Ibtu Rudiana. Panggil itu mantan jenderal yang menjadi Bupati Cirebon. Panggil itu yang namanya Wakil Bupati Cirebon 2016 lalu itu. Panggil itu Kapolrinya, Kapolresnya pada waktu itu. Termasuk masih ada Sambo menjabat. Masih ada yang namanya Tito Karnavian menjabat. Teddy Minahasa, ya kan, Bambang, kala itu anak-anaknya deretan jenderal-jenderal ini dari Dai Bahtiar, ya. Kenapa saya yang harus kau jadikan saksi, ya kan? Jadi begini, bro, kunci satu-satunya saya bilang itu Ibtu Rudiana. Kenapa harus bungkam, ya? Bersetan dengan cuap-cuap orang-orang yang menerka-nerka. Kunci satu-satunya itu, ya, ini karena berawalan dari bandar, ya. Kasus suapnya, halo Bapak Presiden, jenderal-jenderal ini untuk menutupi kasus pinah ini diawali dari bubuk, ya. Perhatikan suapnya berapa miliar jenderal-jenderal ini menerima. Coba rekening-rekening yang diterima mereka itu pada tahun 2016 dicek.
kok lebih detail kita, Pak, daripada Bapak Kapolri. Bapak Kapolri tugasnya ngapain aja, ya kan? Nah, kamu bilang itu sentil-sentil cuman koar-koar. Ya koar-koar saya itu penting kan? Saya memberikan jalan penyidikan, ya kan? Sidik kembali Ibtu Rudiana, orang tua dari almarhum Eki, ya kan? Juga yang namanya keluarga, yang namanya Vina, jangan gegabah. Ya jangan gegabah, jangan menambah-nambahi keterangan palsu, paham? Ya katakan saja yang sebenarnya. Ya penyidik pada waktu itu Kapolresnya siapa? 2016. Kapolri kita siapa? 2016. Ya Presiden kita siapa? 2016. Ya masa sampai 8 tahun? Ya direndam, dibekukan begitu aja. Kasus demi kasus, didiamkan begitu aja. Panggil aja itu, ya pejabat-pejabat kala itu. Disidik tentang suapnya dulu yang masuk ke rekening mereka. Paham? Anak-anak geng itu, periksa semua yang namanya rekening-rekening itu. Rekening itu memiliki data, bro. Nama orang tua pasti ada. Sebelum tanda tangan membuat rekening itu ada nama ibu, pasti ditanya salah satunya. Ya, kenapa penyidik kok dibilang bodoh, nanti marah, ya kan? Merinding bulu kuduk saya. Itu dong yang harus dilakukan. Ya, penyuap ini ditransfer ke siapa aja, ke jenderal mana aja, penyidik siapa saja. Diperhatikan yang namanya suapnya, kasus Pina dan kasus yang namanya Eki. Ya, perhatikan yang namanya kasus suapnya dulu. Ya, kunci satu-satunya orang tua Eki dan oknum polisi yang selalu mendampingi yang namanya geng motor tersebut. Paham? Kalau nggak percaya kalian, ya, ini ada kasus suap besar sampai nilainya miliaran, ya, sampai nilainya itu miliaran yang saya lihat. Ya, coba dicek 2016 lalu. Masa kalau memang Kapolri itu benar-benar menegakkan hukum di negara kita ini, pasti bisa dong lacak dan cek rekening-rekening mereka atas nama geng-geng motor tersebut. Apa susahnya? Apa susahnya permintaan seorang wakil rakyat kecil seperti kita ini? Ya meminta Kapolri kalau memang penegakan hukum itu ingin tajam, coba Bapak Kapolri Listio Sigit, ya, tolong tuh, ya, kasus Pina ini perhatikan dulu kasus suapnya. Ya, kasus suapnya itu yang mengalir ke jenderal mana saja, ke aparat siapa saja, termasuk geng-geng motor itu. Coba dicek 2016 rekeningnya mereka. Pembuatan rekening jangan lupa pasti ditanya nama seorang ibu. Masa nggak bisa godok-godok yang namanya bank cabang? Ya kan? Kalau memang itu benar-benar penyidik, itu betul. Tahun 2016 anak-anak geng motor itu menerima uang dari siapa saja. Berapa nilainya? Pasti dapat.